Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sumantara dengan absen 6 dan rekan saya Inengah Dwi Hartadiana dengan nomor absen 11. Kali ini kami akan membahas materi presentasi tentang kondisi heterogen di Indonesia, pengaruh atau dampak positif keberagaman di Indonesia, dan pengaruh atau dampak negatif keberagaman di Indonesia. Kondisi heterogen di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tingkat heterogennya luar biasa banyak. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman agama di Indonesia. Keanekaragaman atau keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama. Namun mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Keanekaragaman agama di Indonesia tercipta karena sejarah panjang. Jauh sebelum era kemerdekaan, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya rempah-rempah. Adapun 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu: yang pertama, Islam. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia. Tempat ibadahnya disebut masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, Kristen Protestan. Muncul di Indonesia sejak era penjajahan dan merupakan denominasi dari agama Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Tempat ibadahnya disebut gereja dan kitab sucinya disebut Alkitab. Ketiga, Katolik. Katolik juga merupakan agama yang dibawa para pendatang dari bangsa Eropa, tepatnya Portugis, di Maluku. Tempat ibadahnya disebut gereja dan kitab sucinya disebut Alkitab. Yang keempat, Hindu. Hindu merupakan agama dengan sejarah terpanjang di Indonesia karena disebut masuk lebih dulu sejak era sebelum penjajahan. Bali merupakan provinsi dengan jumlah penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Tempat ibadahnya disebut Pura dan kitab sucinya disebut Weda. Yang kelima, Buddha. Agama Buddha juga merupakan agama tertua di Indonesia dan berasal dari India. Tempat ibadahnya disebut Vihara dan kitab sucinya disebut Tripitaka. Keenam, Konghucu. Konghucu merupakan agama yang paling akhir diakui di Indonesia meski penganutnya sudah sejak dulu. Penyebaran agama ini berasal dari penduduk Tionghoa. Tempat ibadahnya disebut dengan kelenteng dan kitab sucinya disebut Shishu Ujing. Keanekaragaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut beraneka macam seperti rumah adat, sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Gambar di samping adalah rumah adat Nongkonan, yaitu rumah adat khas masyarakat Toraja yang dimana digunakan sebagai tempat perkembangan kehidupan masyarakat Toraja. Yang kedua, upacara adat adalah salah satu bentuk kebiasaan masyarakat tradisional yang masih mempunyai nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu upacara bakar batu di Papua sebagai bentuk rasa syukur bagi masyarakat Papua melakukan ritual masak-masak bersama. Yang ketiga, pakaian adat adalah salah satu identitas dari salah satu suku. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat berlangsung. Seperti gambar di samping adalah paes agung yang biasanya digunakan saat pernikahan di Bali. Yang keempat, tarian adat. Tarian adat sering menjadi rangkaian seremoni upacara adat Bali. Tarian adat tradisional menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara internasional. Seperti gambar di samping adalah tarian adat Bali, yaitu tari pendet. Tari pendet adalah sebuah tari Bali sebagai persembahan untuk para leluhur. Tari pendet juga disebut tari Batara Batari. Yang kelima, alat musik. Bagi kehidupan masyarakat, alat musik memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai salah satu media sarana upacara adat,
pengisi latar musik pertunjukan seni, dan sarana ekspresi, kreasi, bahkan komunikasi. Gambar di samping adalah alat musik angklung memiliki fungsi sebagai pengiring ritual ngembang. Yang keenam, senjata tradisional. Senjata tradisional menjadi jati diri serta simbol dari suatu suku serta aset kebudayaan sebuah daerah yang mengandung nilai serta norma budaya yang dianut masyarakat tersebut. Kerambit adalah senjata tradisional khas Sumatera berupa pisau kecil melengkung yang sangat tajam. Dan yang ketujuh, makanan khas. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur dan dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi. Salah satu makanan khas Indonesia adalah gudeg. Adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keanekaragaman suku di Indonesia. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman suku, bangsa, dan budaya tetap menjadikan kita bersatu dalam kesatuan. Adapun suku-suku yang ada di Indonesia yaitu yang pertama suku Jawa, yang kedua suku Sunda, ketiga suku Batak, keempat suku Bugis, dan yang kelima suku Dayak. Dampak positif keberagaman budaya. Adapun dampak positif keberagaman budaya di Indonesia yaitu yang pertama, sebagai identitas bangsa, Indonesia akan dikenal sebagai negara yang unik dengan kekayaan dan keberagaman budaya yang tak dimiliki oleh negara lain, dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga mereka tertarik mengunjungi dan mempelajari budaya Indonesia. Yang kedua, kekayaan budaya. Masyarakat majemuk dengan segala perbedaan membuat Indonesia menjadi sebuah negara kaya akan budaya. Dampak negatif keberagaman budaya. Adapun dampak negatif keberagaman budaya di Indonesia yaitu adanya konflik sosial umumnya terjadi antar etnis dan dipicu oleh sikap etnosentrisme, primordialisme maupun kesenjangan sosial. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah. Yang kedua, dominasi kelompok dominan. Dominasi suatu etnis tertentu akan melahirkan kebudayaan dominan dan kebudayaan non-dominan, memicu konflik antar etnis yang berkepanjangan bahkan bisa mengarah ke perpecahan NKRI. Dapat ditarik kesimpulan dari keberagaman budaya, adat istiadat, suku, dan agama. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi menjadi semboyan bangsa untuk mengingatkan kita bahwa semangat persatuan dalam perbedaan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Marilah kita senantiasa menjadikan keanekaragaman sebagai sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penulisan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.